belajar yakin kepada Allah seutuh-utuhnya. Masih ingat juga dengan kisah seorang bapak datang kepada Rasulullah curhat dan minta tolong. Dia bilang, "Ya Rasulullah, putra saya ditawan oleh musuh dan mereka meminta tebusan 100 dinar. Kalau saya nggak ngasih uang 100 dinar, putra saya akan dipenggal, akan dibunuh ya Rasulullah. Sedangkan saya orang miskin. Jangankan 100 dinar, 100 dinar itu mungkin sekarang sekitar 250 juta. Mahal. Saya nggak punya uang sebesar itu ya Rasulullah. Untuk makan aja susah. Terus gimana ini ya Rasul?" Waktu itu Rasulullah juga nggak punya apa-apa untuk diberi. Sahabat-sahabat banyak yang keluar negeri untuk berdakwah, sehingga orang-orang kaya kayak Utsman, Abdurrahman lagi nggak ada. Terus nolongnya gimana nih? Nabi kasih satu zikir. Kata Nabi, "Pak, banyak-banyak mengatakan la haula wala quwata illa billah." Bapak percaya? Oh percaya ya Rasulullah. Pulang dia tuh. Coba kalau kita digituin, "Ya insya Allah ya Rasul, tapi duitnya gimana Rasul?" Tetap aja kan. Udah minta zikir, minta duit. Yang konkret dan Rasul kalau kasih zikir, kalau kasih solusi. Zikir itu solusi paling konkret. Justru yang lain itu nggak konkret. Yang lain itu Allah tunjukkan kepada kita karena Allah sayang kepada kita. Allah tahu iman kita lemah. Kalau seandainya Allah mau memberikan kepada kita keajaiban menurut iman, mungkin kita nggak dapat apa-apa dalam hidup. Akhirnya Allah berilah kita pertolongan, jalan keluar. Cuman butuh waktu, karena iman kita juga butuh waktu. Kita taubat aja butuh waktu, ya. Untuk hijrah aja butuh waktu. Untuk taubat butuh waktu. Mau sholat aja minta tambahan waktu. Udah azan, jangan sekarang deh, ntar lagi. Gimana kita mau dapat pertolongan Allah yang sekarang? Fair nggak sih kalau Allah mengatakan, "Oh, ntar lagi ya hambaku. Orang kamu juga barusan sholatnya juga bentar lagi." Allah kasih tuh. Begitu Nabi bilang, ucapkan banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Dia yakin langsung mengatakan, "Oh ya insya Allah. Yakin gitu akan terjadi keajaiban. Bukan ya ada Utsman nggak Rasul? Nggak. Abdurrahman bin Auf rumahnya di mana ya? Nggak nanya-nanya orang kaya. Udah aja yakin. Pulang dia tuh. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula. Artinya apa? Tidak ada daya dan upaya dari makhluk. Allah lah yang maha kuasa. Pulang ke rumah, istrinya nungguin. "Pak, gimana?" Udah ketemu Rasulullah. Dapat solusinya, dapat uang pinjaman dari siapa? Enggak. Terus gimana? Nabi ngasih kita solusi yang lebih baik daripada itu. Apa? Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Istrinya enggak protes, langsung bilang, "Oh ya, langsung la haula wala quwata illa billah." Berdua tuh la haula wala quwata illa billah. Enggak ada ya kirain duit 100 dinar. Enggak sama sekali, yakin. Begitu malam, sepanjang siang mereka la haula wala quwata illa billah, malam hari tiba-tiba putranya pulang. Nggak sendiri, bawa ternak, bawa kambing banyak tuh, domba dibawa. Ada ratusan ekor domba dia bawa pulang. Di luar, wah rame apa nih apa? Ada domba, siapa? Oh putra kita, Masya Allah. Pelukan, kangen gitu ya. "Kamu gimana bisa selamat?" Kata putranya, "Wahai ayah, ada keajaiban. Tadi, tiba-tiba ketika saya sedang diikat dan besok mau dipenggal, pengawal-pengawal saya itu tiba-tiba pada ngantuk, tertidur. Dan tiba-tiba ikatan saya menjadi longgar sehingga saya bisa melepaskan diri. Dan bahkan ketika saya mau pergi, saya kepikiran kenapa saya nggak bawa domba-domba aja sebagai ghanimah. Domba 100 ekor, kira-kira berisik nggak sih? 100 ekor domba berisik nggak? Berisik kan? Berisik banget kan? Tapi seberisik itu orang yang ngawal dia tuh nggak bangun loh. Allah udah tutup telinga dan penglihatan mereka. Mereka nggak bangun sama sekali di bawah. Dan untuk ngumpulin domba 100 ekor, kira-kira butuh berapa jam? Itu bukan kerjaan yang gampang. Ngumpulin 100 ekor, digiring ke satu arah, udah gitu berisik lagi. Ada yang domba yang lari ke sana, ditarik lagi. Namanya domba kan? Domba-domba yang tersesat gitu deh. Gimana coba? Tapi pengawalnya nggak bangun sama sekali. Sampai ke rumah pengawalnya mungkin belum bangun, atau mungkin nggak akan bangun lagi kali. La haula wala quwata illa billah. Baru ayahnya sadar, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan ini orang yang mengatakan ini nggak disebutkan namanya dalam riwayat. Kenapa? Saking nggak terkenalnya. Berarti orang biasa banget. Tapi orang biasa dengan keyakinan yang luar biasa, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Jadi jangan bilang, itu mah Umar, itu mah Utsman, itu mah Abu Bakar. Ini nggak ada namanya malah. Cuma disebut
ja'a rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, gitu doang. Tapi Allah tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Kenapa? Imannya. La haula wala quwata illa billah. Sehingga anaknya datang membawa domba, jadi kaya raya. Sama juga dengan cerita Fatimah bintu Rasulillah. Pasti tahu ceritanya. Karena Fatimah capek di rumah, gak ada pembantu, Ali sering berjihad, akhirnya dia ngurus anak sendiri, anaknya laki-laki lagi, namanya anak laki-laki, bukan bandel, emang deaktif gitu. Akhirnya Fatimah ngerasa agak berat nih kalau harus ngurus semuanya sendiri, gak punya pembantu. Datanglah ke rumah ayahnya, ayah, ya Rasulullah, ayah tahu keadaan rumah tangga saya bersama Ali. Ali orang yang sibuk bekerja, membela agama Allah, berdakwah, berjihad. Saya sendiri di rumah gak ada pembantu. Boleh gak minta seorang pembantu dari rumah ayah? Kan banyak pembantu Rasulullah yang jadi relawan tuh. Kata Rasulullah, ya Fatimah, mereka itu bukan pembantuku tetapi pembantu kaum muslimin. Jadi gak mau dikasih kepada urusan keluarga. Maka pulanglah Fatimah. Oh ya ayah gak apa-apa, pulang nih bersama Ali, gak dapat apa-apa. Nabi kan gak enak hati, karena Nabi sayang banget dengan putrinya ini, putri kesayangan Nabi banget di antara putri-putrinya, Fatimah Az-Zahra. Akhirnya Nabi menyusul Fatimah ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukain pintu. Ya Fatimah, ya Ali, la tahzana, janganlah kalian bersedih. Oh aku kasih yang lebih baik daripada pembantu. Oh apa ayah? Kirain robot-robotan atau apa gitu ya. Pembantu yang dalam bentuk robot kan tinggal beli baterai aja tiap bulan atau dicas gitu. Apa ya ayah yang lebih baik daripada pembantu? Kita tahu, kata Rasulullah, sebelum tidur bacalah zikir ini, ayat ini, maka insya Allah itu lebih baik daripada pembantu. Mereka protes nggak? Enggak. Oh ya sami'na wa ata'na, diamalin tuh, nggak pernah tinggal. Dan selamanya mereka nggak punya pembantu, tapi nggak pernah mengeluh lagi. Allah berikan mereka jalan keluar. Jalan keluarnya adalah dikuatkan hati dan kesabarannya. Itu keajaiban. Kenapa kita udah berdoa tapi hati kita masih lemah? Karena kita tidak berdoa dengan hati, tapi kita berdoa dengan kok gitu? Gak sesuai antara lisan dengan kenyataan. Ada lagi nih kisah yang mungkin sebagian teman-teman pernah mendengar, bagaimana Rasulullah SAW pada malam perang Badar melakukan apa Nabi malam perang Badar teh? Istighosah. Pernah dengar istilah istighosah? Mungkin sebagian orang menganggap istighosah ini bid'ah. Istighosah itu salah satu di antara hal yang paling luar biasa yang dilakukan Nabi, dan disebutkan di dalam surat Al-Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Ketika kalian beristighosah kepada Tuhan kalian. Apa itu istighosah? Berdoa dengan penuh keyakinan. Malam sebelum terjadi perang Badar, semua para sahabat itu tidur. Dan luar biasanya, tidurnya juga sampai mimpi lagi tuh. Mimpinya apa? Mimpi basah. Ini serius. Jadi semua sahabat pada malam itu digoda oleh setan sehingga mereka mimpi basah. Dan ketika bangun dari tidur, mereka harus mandi junub, tapi tidak ada air. Akhirnya Allah turunkan hujan. Pada mandi di bawah hujan semuanya sambil bertakbir. Pada malam itu cuma dua orang yang gak tidur, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ngapain? Doa kepada Allah. Salah satu yang terekam dalam sejarah di antara doa Nabi pada malam perang Badar apa? Ya Allah, seandainya besok kami semuanya terbunuh, maka saya khawatir tidak ada lagi orang yang menyebut namamu di muka bumi. Tolonglah hamba-hambamu ini ya Allah. Terus berdoa dan mengangkat tangannya tuh gak gini, tapi mengangkat tangannya tuh gini. Buat berdoa dengan mengangkat tangan setinggi-tinggi Rabbi gitu. Terus berdoa kayak gitu sampai syal Nabi jatuh, ditaruh lagi oleh Abu Bakar, jatuh dan menangis sampai basah janggutnya Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian Abu Bakar yang sedih mengatakan, ya Rasulullah, hasbuk, hasbuk, cukup ya Rasulullah, Allah sudah mendengar doamu, cukup. Nabi nggak cukup, terus saja berdoa. Apa yang terjadi besok? Allah utus malaikat ribuan untuk menolong Rasulullah dan para sahabat. Dan kita lihat hasil perang Badar, bukan karena dia Rasulullah, tetapi karena imannya adalah imannya seorang Rasulullah. Kalau kita punya iman minimal dekat atau mirip dengan imannya seorang Nabi, Allah akan tunjukkan mukjizat yang mirip dengan seorang Nabi yang disebut dengan karomah. Itulah keajaiban. Jadi bukan mustahil. Kalau kita tidak pernah melihat keajaiban, itu pasti karena kita masih
belum selaras antara lisan dengan hati kita. Masih ingat kalimat Nabi ditodong dengan pedang, dihunuskan pedang, lagi istirahat di bawah pohon. Nabi lagi istirahat nih, tiba-tiba datang orang Badui, orang kafir, menghunuskan pedang di leher Nabi. Dan itu benar-benar mau membunuh Nabi. Nabi seorang diri, sahabat jauh. Terus laki-laki itu mengatakan, "Ya Muhammad, sekarang kamu sendiri. Kalau saya akan membunuh kamu sekarang, siapa yang bisa menolong kamu?" Rasulullah dengan tenang dan mantap mengatakan, "Allah." Kalimat Allah itu membuat laki-laki tadi gemetar dan jatuh pedangnya. Coba, ini kalimat Allah kayak gimana? Coba kita ucapkan Allah, ada yang gemetar nggak? Allah, apaan? Nggak dengar? Ya. Biasa aja. Jadi kalau ada musuh, misalnya kita lagi marahan nih di jalan, ada orang yang marah, pengen ngancam kita, Allahu Akbar, dia langsung gemetar gitu, langsung tunduk, langsung nggak bisa berdiri. Berarti ini Allahu Akbar kita ini udah benar-benar powerful. Tapi kenyataannya kan nggak pernah kan? Kita bilang Allah terus orang gemetar gara-gara kata-kata kita. Rasul bisa kayak gitu loh. Jadi kalimatnya sama yang kita ucapkan dengan yang Rasulullah ucapkan, tetapi hatinya beda. Nabi mengatakan Allah, gemetar tangannya, jatuh pedangnya, diambil oleh Nabi, dihunuskan ke leher orang itu. Nabi bertanya, "Sekarang kalau saya mau membunuh kamu, siapa yang menolong kamu?" Kata dia, "Engkau wahai Muhammad, cuma engkau yang bisa menolong saya dan menyelamatkan saya."